Selamat siang, Mbak. Siang, Mbak. Ini saya mau mengaktifkan BPJS istri saya, Mbak. Katanya tidak aktif, gimana, Mbak? Tolong ya, Mbak ya. Oh iya, Pak. Sebentar, dicek dulu ya, Pak. Iya, Mbak. Ini kan memang sudah nggak bisa diaktifkan, Pak. Nah, terus, karena Mbak, kan gimana, ini dari Mbak? PT nggih. Kalau jenengan mau yang APBD yang biayai Kabupaten Batang itu nanti jenengan angsale awal bulan, nggak Aduh, langsung seperti itu. Itu ya lama juga, Mbak. Ini kan anak saya lagi dirujuk ke rumah sakit Semarang, Mbak. Gimana, Mbak? Tolong ya, Mbak ya. Kalau jenengan pengen cepet nggih, bisa pindah BPJS yang mandiri. Itu jenengan langsung konsultasi sama kantor BPJS. Monggo. Matur suwun sangat, Mbak. Matur nuwun, matur nuwun. Selamat siang, silakan duduk Pak. Antrian dari 15 ya. Pak Paiza dan bisa dibantu keperluannya? Ini, Bu, kartu istri saya tidak aktif. Saya kan dari dinas sosial tadi Nggih. disuruh ke sini oleh petugasnya Nggih. untuk mengaktifkan BPJS-nya. Oh enggak, Bu, tolong Bu ya. Anak saya lagi mau dirujuk, Bu. Lagi di rumah sakit Pimpung. Baik, saya cek dulu ya berkasnya ya Mohon, Pak Bu. ya. Atas nama Ibu Husna ya Pak. Iya, Bu. Di sini nonaktif Pak. Di mana nonaktifnya itu sejak tanggal 31 bulan 5 tahun 2022. Oh, Oke. Ini ketika misalkan mau peralihan ke iuran mandiri itu kan memang seharusnya kan nunggu 14 hari. iya, Tapi apabila memang dalam keadaan darurat nanti bisa diproses Pak, di mana nanti untuk iurannya bisa kami bantu recon. Untuk recon sendiri itu nanti bisa langsung dibayarkan dengan ketentuan tagihan itu iurannya sejak nonaktif sampai dengan sekarang. Kalau seandainya misalkan ingin dibantu proses recon, nanti saya bantu untuk prosesnya seperti pendaftaran baru recon. Semoga gimana lah. Yang penting anak saya bisa dapat bantuan kesehatan dan bisa segera dirujuk, Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak. Sebelumnya berarti ini mau proses recon ya, dengan Monggo, menyetujui ya Bu. Pak ya. Baik, untuk proses recon ini kan berarti harus peralihan ke iuran mandiri. Untuk peralihan iuran mandiri berkasnya kan wajib auto debit ya Pak ya. Ini jenengan ada buku tabungan atau tidak Pak? Buku tabungan saya ya hilang, Bu, kemarin pas waktu itu juga nggak ketemu, saya cari. Gini saja pun untuk auto debit kan memang tidak wajib pakai buku tabungan, pakai non bank juga bisa. Untuk syaratnya nanti pakai nomor HP sama alamat email ya. Jenengan HP Androidnya dibawa nggak Pak? Tadi kan saya kesini juga buru-buru, Bu. Saya nggak bawa HP. Gimana, Bu? Ya saya lupa nomor saya juga lupa. Tadi HP-nya ketinggalan, Bu. Baik Pak, seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya, dari pihak BPJS tetap membantu nanti untuk peralihan ke iuran mandiri. Akan tetapi ngapunten nggih Pak, untuk berkasnya memang harus dilengkapi. Salah satunya nggih HP Android ya, yang ada nomor HP aktif serta alamat emailnya ya Pak ya. Nggih. Pripun Pak? Iya, saya tak urus, tak pulang dulu, Mbak. Nanti sampai jam berapa ya, Mbak? Kalau di sini pelayanan itu sampai dengan jam 3 Pak. Berhubung hari ini hari Jumat, kalau seandainya jenengan kok hari ini tidak datang karena Sabtu Minggu kan tutup, berarti jenengan kembali lagi ke kantor hari Senin ya Pak ya. Hari Senin ya, Mbak ya? Nggih. Nggak bisa hari ini ya, Mbak ya? Kalau misalkan jam 3 sebelum jam 3 jenengan sudah sampai sini, nanti tetap kami bantu proses. Baik, Mbak, saya tak usah, Mbak. Nah, berarti besok nggak bisa ya, Mbak? Tetap hari Sabtu nggak bisa ya, Mbak? Nggih, ngapunten, kalau hari Sabtu tutup itu Pak. Iya, Mbak. Terus, Mbak, nanti tak kesini lagi, Mbak. Saya, Mbak, tak usah kesini, Mbak. Matur suwun, Mbak. Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu isu strategis dan prioritas pembangunan nasional.
pemerintah pusat dan daerah juga telah berpartisipasi dalam program perlindungan sosial dan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui program bantuan sosial seperti program Keluarga Harapan, program sembako, dan peserta bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK. Keputusan Menteri Sosial nomor 173/HUK/2023 tentang data terpadu kesejahteraan sosial bulan September 2023 menyebutkan jumlah masyarakat Kabupaten Batang yang terdaftar DTKS sejumlah 486.216 jiwa, 36.981 keluarga penerima PKH, 63.516 keluarga penerima program sembako, dan 358.873 penerima PBIJK. Pusat Kesejahteraan Sosial Puskesos Kabupaten Batang mencatat selama tahun 2022 terdapat 5.218 aduan, laporan, dan keluhan seputar kepesertaan bantuan sosial. Dalam rangka menghadirkan pelayanan yang merata, terjangkau, mudah, dan cepat, pemerintah Kabupaten Batang melalui Puskesos sebagai layanan satu pintu program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan membuat terobosan dengan menghadirkan layanan sedulur. Layanan sedulur merupakan sistem elektronik terpadu layanan dan rujukan yang merupakan inovasi pelayanan publik bidang kesejahteraan sosial yang mengintegrasikan ragam program perlindungan sosial dan penanggulangan fakir miskin dalam satu dashboard yang dikelola oleh Puskesos Desa atau Kelurahan dan Sekretariat Puskesos Kabupaten Batang. Dengan layanan sedulur, bagi masyarakat Kabupaten Batang yang ingin mengakses layanan kesejahteraan, cukup dengan mendatangi Puskesos Desa masing-masing, sehingga pelayanan menjadi semakin mudah, murah, dan terarah. Berbagai kategori layanan Puskesos, yaitu konsultasi kepesertaan bantuan sosial, yang bertujuan untuk konsultasi seputar kepesertaan bantuan sosial yang dihentikan atau nonaktif atau nominal tidak sesuai atau keluhan kepesertaan lainnya. Rekomendasi bantuan sosial yang bertujuan untuk penerbitan rekomendasi bantuan sosial bagi masyarakat miskin yang memenuhi syarat pengusulan bantuan sosial dan atau data terpadu kesejahteraan sosial sesuai dengan kondisi sosial dan kebutuhannya. Rekomendasi jaminan kesehatan yang bertujuan untuk memberikan rekomendasi program Indonesia Sehat bagi masyarakat miskin yang membutuhkan pelayanan kesehatan rutin. Rekomendasi bantuan pendidikan bertujuan untuk verifikasi data terpadu kesejahteraan sosial peserta didik pemerlu program Indonesia Pintar. Lalu, apa saja proses yang dilalui jika ingin menggunakan layanan sedulur? Pemerlu layanan atau warga datang ke Puskesos Desa atau Sekretariat Puskesos Kabupaten dengan membawa dokumen persyaratan seperti fotokopi KTP atau KK, surat pernyataan tanggung jawab mutlak sesuai dengan kebutuhan pelayanan, dan file pendukung lainnya seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Pintar, dan foto rumah serta foto penyandang disabilitas dan lainnya. Front Office Puskesos akan menginput data identitas warga dan mengunggah dokumen persyaratan yang diperlukan. Nantinya, warga akan mendapatkan nomor registrasi. Data yang terinput akan diteruskan ke Sekretariat Puskesos Kabupaten Batang yang berada di Dinas Sosial untuk dilakukan verifikasi dan validasi data. Back Office Sekretariat Puskesos Kabupaten Batang melakukan verifikasi dan validasi data. Apabila data sudah lengkap dan benar, maka dapat diteruskan ke instansi pelayanan dan mengeluarkan surat rekomendasi. Namun, jika statusnya ditolak, maka data akan dikembalikan ke Puskesos Desa untuk merevisi dan melakukan pengajuan ulang. Instansi pelayanan menerima rekomendasi dan melakukan validasi data ulang dan mengecek ketersediaan program bantuan. Permohonan yang sudah valid akan diterima dan masuk ke dalam antrean penerima bantuan sosial. Selain proses tersebut, kelebihan lain dari layanan sedulur adalah pemerlu layanan atau warga bisa melacak permohonan aduannya di menu cek permohonan Puskesos dengan cara
klik menu cek permohonan Puskesos, lalu masukkan nomor registrasi di kolom pencarian. Saya Lani Durejeki, penjabat Bupati Batang, memberikan apresiasi dan dukungan penuh kepada Saudara Wilopo, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Batang, peserta PKN tingkat 2, Angkatan 24, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, dengan proyek perubahan Penak Seduluran atau peningkatan kesejahteraan dengan sistem elektronik terpadu, layanan dan rujukan pada Pusat Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Batang yang mampu meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial dengan mengintegrasikan perangkat daerah pengampu program perlindungan sosial dan penanggulangan fakir miskin, sehingga masyarakat Kabupaten Batang dapat memperoleh pelayanan yang mudah, murah, dan terarah. Terkhusus di Desa Sandi, program Puskesos ini melalui aplikasi Sedulur itu sangat-sangat membantu dalam pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat di Desa Sandi. Baik itu yang menyangkut tentang penanganan bantuan sosial ataupun BPJS ataupun KIP dan yang lain-lain, karena melalui aplikasi ini mempermudah masyarakat dalam mengakses dan mengurus tentang bantuan-bantuan sosial atau urusan-urusan yang lain, mempermudah dalam kaitan penggunaan aplikasinya karena warga masyarakat tidak harus datang ke dinas terkait, tapi cukup melalui Puskesos di tingkat desa mereka bisa terlayani dan mendapatkan pelayanan yang baik dan memuaskan. Terima kasih kepada Kabupaten Batang dengan aplikasi Sedulur yang sangat luar biasa bisa membantu masyarakat. Pokoknya luar biasa, mantap. Melalui layanan Sedulur, masyarakat terlayani, masalah teratasi. Daripada rasan-rasan, penak seduluran.